Salam dan selamat ketemu kembali bersama saya Empu Glol. Nah, jadi pada sesi ini Empu akan menanggapi beberapa komentar dari saudara kita yang meminta Empu untuk menjawabnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawaban di konten-konten sebelumnya, tetapi beliau menginginkan jawaban kembali. Jadi tentunya Empu akan menerangkannya kembali kepada saudara kita ini untuk hal yang ada ini. Tetapi sebelum itu kita akan memperlihatkan dua buah mandau. Satu mandau ini adalah mandau hulu tunggur. Nah, ini teman-teman bisa melihat mandau hulu tunggur cukup gagah sekali dan luar biasa, sangat elegan. Pesanan saudara kita dari, kalau tak salah mohon maaf, dari daerah Sungai Ringin, Sekadau Hilir. Nah, ini pesanan saudara kita dari daerah Sungai Ringin, Sekadau Hilir, memesan hulu tunggur. Kemarin mandau kerja, dan ini mandau hulu tunggur yang berikutnya. Mandau hulu tunggur ini lumayan bagus dan panjangnya 50 cm. Nah, tuh bisa dilihat bilahnya, dan ini juga sudah ada ukirannya nih bagian atas. Ini cukup tebal sekali teman-teman, ini tulang punggung untuk di sininya. Nah, ini rokok kalah besarnya. Nah, nih batang rokok kecil, dia lebih tebal lagi. Nah, ini cukup gagah sekali. Nah, bagian belakang juga rapi sesuai dengan pemaharan yang ada. Makanya itu Empu sering mengatakan bahwa mandau tersebut, semua mandau tidaklah sama, masing-masing tergantung daripada pemaharan yang ada, seperti itu. Oke, kita sudah melihat mandau ini, kembalikan lagi, dan kemudian kita akan memperlihatkan satu mandau kerja yang tentunya mandau kerja ini pemaharannya cukup terjangkau. Menurut saya Empu Glol, mandau kerja ini cukup terjangkau, karena kalau di bawah mandau ini mungkin mandau souvenir ya mungkin lebih murah. Kalau ini mandau kerja. Nah, ini mandau kerja yang cukup bagus tuh, bisa dilihat gagangnya juga berukir, sarungnya juga bagus tuh, ada ukiran juga di ujung bilahnya. Nah, ini sudah terasa tajam tuh, panjang bilah kita ukur dulu. Panjang bilah mandau kerja ini dari ujung ke sini 45 cm lebih. Nih, 45 cm lebih panjang bilah mandau yang ada ini. Nah, jadi ini mandau kerja yang menurut saya Empu Glol cukup lumayan mumpuni dan terjangkau pastinya. Silakan kalau berminat hubungi di nomor saya yang pasti ada di bagian deskripsi. Jadi ketika melihat konten saya ini Empu Glol bingung mana nomor WhatsAppnya, mana nomor handphonenya, nggak ada, silakan buka bagian deskripsi. Di sana ada nomor handphone dan nomor WhatsApp yang Empu tinggalkan di bagian bawah. Klik aja, maka akan terbuka nomor yang ada. Silakan untuk menanyakan mandau-mandau yang ada, termasuk mandau yang satu ini ready. Nah, silakan, harga pemaharan terjangkau, mandau kerja, seperti itu. Oke, kemudian kita memasuki sesi masalah pertanyaan dari saudara kita. Yang pertama, saya belum menanggapi pertanyaan, Empu kain apa sih yang di belakang ini? Di belakang Empu ini namanya kain doyo atau serat doyo.
Serat doyo ini bukan dari kain, tetapi ini dari serat yang yang dipintal segala macam, kemudian dipilin, diambil benangnya satu persatu, kurang lebih seperti serat nanas. Kemudian baru dikerjakan secara tradisional oleh kita orang Dayak. Ini juga menjadi pakaian adat, menjadi cancut bunyi kami Dayak, untuk bagian bawah, bagian atas baju dan lain-lain. Dan ini ditenun dengan cara tradisional. Seperti apakah tenunnya Empu? Untuk masalah ulap doyo, daun doyo yang ada ini, silakan buka, cari di YouTube, tulis tenun ulap, bukan ulap pakai huruf P, ulap doyo suku Dayak Benua. Maka di sana akan keluar semua berbagai macam bentuk, berbagai variasi, ada yang polos, ada yang berwarna, ada yang bergambar, bermacam-macam sekali bentuknya seperti itu. Ini khas kita Dayak Benua, jadi bukan dari kain, dari serat. Itu bukan serat nanas, tapi dia diambil seratnya seperti nanas, diambil serat dalamnya yang putih-putih, itu kemudian dipilin. Prosesnya panjang, mungkin silakan cari di YouTube yang ada, silakan klik di sana di pencarian, pasti akan ketemu. Oke, mungkin ini untuk yang ini. Kemudian ada juga saudara kita yang bertanya masalah, yaitu Empu, kenapa mandau itu harus gagangnya ke atas? Seperti ini kan ke atas, seperti ini kan gagangnya ke atas nih, ke atas arahnya. Kenapa tidak ke bawah Empu? Apa sebabnya? Itu satu pertanyaannya. Kemudian beliau juga bertanya, kenapa Empu harus pakai rotan panjang? Di dalam pembuatan mandau rotannya harus panjang-panjang, tidak pendek Empu. Apa sebabnya? Itu salah satunya. Setelah itu pertanyaannya juga, kenapa rumah Dayak itu panjang Empu? Tidak pendek seperti rumah yang lainnya. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya bagus, itu cukup bagus, tetapi ini pertanyaan yang kadang saya juga Empu Gulol bingung harus menjawabnya seperti apa. Pertanyaan ini tidaklah sulit tetapi mudah. Kenapa? Kenapa gagang mandau harus menghadap ke atas? Simple. Ya. Kalau gagang mandau ini ditaruh menghadap ke bawah, tetap saja bentuknya ini mandau. Biar dibawa kemana saja tetap bentuknya mandau. Tetapi itu adalah pemakaian mandau yang salah. Kenapa? Karena mandau itu tidak mungkin gagangnya menghadap ke bawah, pasti menghadap ke atas. Berarti orang tersebut salah memakai mandau. Itu. Terus di dalam salah memakai mandau, ininya gimana? Mengatur ininya, ini kan jadi sebelah luar, masa kita ikat begini ke pinggang terbalik begini, malah posisinya akan menyulitkan. Nah, itu salah satu jawaban yang paling simpel. Makanya itu gagang mandau yang benar harus ke atas, ininya juga untuk di pinggang. Bagaimana mengikat mandau yang benar di pinggang? Nah, mungkin kalau Empu menjelaskan secara detail untuk masalah ini, sebenarnya ini banyak di konten-konten YouTube. Coba kita buka YouTube tentang Dayak, tentang ritual segala macam, pemasangan mandau di pinggang, kita melihat bentuknya seperti apa. Dan di konten Empu sudah ada, Empu khusus membuat cara memasang mandau di pinggang. Seperti itu. Memasang mandau di pinggang kan seperti ini nih. Bisa dilihat nih. Tuh. Tuh. Kalau seumpamanya gagangnya di bawah, masa sih kita pasang seperti ini? Tuh. Kan lucu. Nggak benar. Makanya itu gagang mandau apabila dipasang ke bawah tetap saja bentuknya mandau, mau itu dipasang seperti ini juga, dibawa jalan seperti ini juga tetap mandau. Itu, atau mandau dikasih berdiri juga, atau mandau dikasih di bagian belakang seperti ini tetap juga mandau.
tidak akan merubah bentuk daripada mandau tersebut. Tetapi hal tersebut bukanlah semestinya, bukanlah yang tepat. Jadi pemakaian mandau yang tepat, gagang harus di atas, bukan menghadap ke bawah. Kalau gagang mandau menghadap ke bawah, berarti itu cara memakainya salah. Seperti itu. Kemudian kenapa rotannya harus panjang Bu di dalam pembuatan mandau? Kalau kita buat tempusar ini, bikin sulat ini, kalau kita kasih rotannya pendek-pendek, saudaraku, banyak sambungan. Jelek jadinya mandaunya, bersambung-sambung. Nggak bagus. Makanya itu minimal rotan paling pendek 1 depa. Itu baru pas. Ini juga kita pakai rotan panjang membuat ini. Kalau sekilan-sekilan kita membuat tali belawit ini beribu-ribu sambungannya, ini bentuknya juga jelek. Dan dari sisi ketahanan juga nggak bagus. Seperti itu. Kenapa rumah Dayak itu harus panjang? Karena rumah Dayak itu harus panjang, namanya juga low, namanya juga lamin, namanya juga betang. Memang harus panjang, longos, rumah panjang. Bisakah dibuat pendek? Gimana mau dibuat pendek? Anggota keluarganya juga banyak. Beberapa keluarga yang menempati rumah panjang tersebut. Makanya itu rumahnya panjang. Itulah menjadi ciri khas daripada suku Dayak. Salah satu keunikan suku Dayak diantaranya mempunyai rumah panjang. Seperti itu. Saudaraku, mungkin bisa dipahami. Kalau seumpamanya bingung memahaminya, Empu juga harus bingung menjelaskannya seperti apa. Kemarin juga sempat bilang, wah Empu harus menjawabnya dong. Masa suruh saya mencari 900 video? Masa sih saya harus menulis, mengetik, ngasih tahu seperti ini? Keriting tangan saya, Empu Gelol. Tapi saya Empu subscribernya Empu. Maaf, subscriber Empu bukan Anda saja. 63.000. Di antara 63.000 Anda salah satunya. Seperti itu. Jadi yang saya layani, yang saya hormati, banyak saudara kita, bukan satu orang saja. Nah, jadi untuk hal ini saya sudah menjawabnya dengan yang jelas dan simpel. Dan kemarin juga sempat kayaknya bilang, gua sebagai konten kreator itu udah boleh marah-marah. Padahal di komentar saya nggak ada marah-marah di situ. Dibilang saya marah-marah. Kalau gitu saya nggak mau ikut konten ini. Banyak bahasa lain. Ya terserah Anda. Saya juga tidak memaksakan harus menonton konten saya. Saya tidak pernah memaksakan harus mengikuti konten saya. Kalau merasa kurang suka, nggak bagus, nggak tepat, ikutilah konten yang lain. Banyak. Bukan saya saja Empu Gelol. Dan saya layani bukan hanya satu orang. Banyak orang lain. Banyak saudara lain yang harus saya hormati juga seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan saudaraku ini antara benar dan ganjil, tetapi sebagai seorang konten kreator seperti ini saya tetap harus menjelaskannya. Biar ini tidak menjadi pertanyaan untuk yang berikutnya. Sama saja kita bertanya seperti itu. Kenapa mobil rodanya harus 4? Kenapa sepeda motor kok rodanya 2? Kenapa keris kok dia berkelok-kelok? Ada look 7, look sekian. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok keris ditaruh di pinggang? Banyak hal yang menjadi pertanyaan kalau mengikuti yang halnya seperti itu banyak. Kenapa kok golok gagangnya di bawah? Menghadap ke bawah? Tidak menghadap ke atas. Kenapa yang namanya parang bungkul itu tidak punya sarung? Kan ada parang bungkul, saudara kita dari Banjar kan namanya parang bungkul itu kan nggak ada sarung. Kenapa kok tidak dibuat sarung? Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sebenarnya banyak sekali. Mohon maaf, bukannya Empu marah, enggak. Tetapi banyak sekali. Tetap sebagai seorang konten kreator, saya Empu Gelol, kalau kita memang menganggap itu tidak terlalu masalah, kita akan menjawab seperti ini. Saya menjawabnya. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa pertanyaan yang jenis seperti ini memang banyak sekali kalau mau ditanyakan. Kenapa tameng Dayak kok seperti ini, Empu? Kenapa tidak bulat? Ya kan? Kenapa Dayak pakai cancut? Kenapa Dayak pakai tombak? Kenapa pakaian Dayak seperti, kan banyak hal seperti itu.
Nah ini kalau mau ditanyakan hal semacam itu bukan masalah Dayak saja, mungkin di seluruh Indonesia juga kalau mau ditanyakan banyak. Gitu. Kenapa pesawat bisa terbang membawa orang? Kenapa kok sepeda motor bisa naik gunung? Kenapa besi kok bisa timbul di air? Kenapa kapal itu kan besi, kenapa bisa timbul di air memuat orang? Kenapa sih? Nah jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah banyak sekali. Kemarin juga ada yang menanyakan tentang yaitu masalah empu, apakah mandau empu tahan untuk potong sapi, tulang sapi. Ada juga yang nanyakan mungkin sekitar 2 hari ini, apakah tahan empu? Wah saya bilang, empu katakan empu tidak berani menjanjikan, tapi yang pasti setahu saya namanya mandau beneran, jangankan tulang sapi, tulang rusa, tulang kerbau, bahkan setiap tradisi suku Dayak sampai pada saat ini kalau memotong kerbau itu pakai mandau, mengiris daging kerbau pakai mandau atau pakai pisau jika dia kecil-kecil, memotong tulang juga, tulang kerbau, tulang kaki maupun tulang badan itu tentu pakai mandau, seperti itu. Nah, jadi kalau tidak pakai mandau, masa pakai beliung, motong kerbau pakai beliung, nggak mungkin. Seperti itu, pastinya mandau. Dan itu sampai detik ini kita memakai mandau. Nah, terus gimana Dayak mau kerja sama potong kayu, potong lahan, segala macam, terutama kami pada Dayak Benua, kami selalu menggunakan mandau. Jadi mandau adalah memang sesuatu hal yang menjadi bagian daripada hidup kami turun-menurun. Ada juga saudara kita yang mengatakan ngerinya ya orang Dayak, kelihatannya kayak barbar bawa mandau terus. Karena saudaraku tidak tahu kepentingan dan kebutuhan kami untuk di mandau ini. Seperti gini saja kita ambil contoh. Di Kalimantan melakukan sesuatu pekerjaan itu pasti memakai mandau. Berladang, berkebun. Bahkan sebagian kita orang Dayak merumput pun juga pakai mandau. Sama saja kayak kita di saudara kita di Pulau Jawa. Kok bawa arit terus, ngeri ya. Tetapi itu sesuai kebutuhan. Untuk merumput segala macam, cari rumput, kasih makan sapi, kasih makan kambing, itu membersihkan lahan kan pakai arit. Nah seperti itu kira-kira untuk di kami Dayak. Cuma ada 2 pada kami Dayak Benua, mandau kerja dan mandau tempilan, bukan tampilan, tempilan. Kalau tampilan itu mandau souvenir juga tampilan, untuk tampil saja, tapi tidak bisa digunakan, tidak bisa dibawa dalam sesuatu hal pekerjaan yang berat. Kalau tempilan pakai bukan tempilan, itu apa saja bisa dia lakukan. Karena tempilan di dalam budaya kami suku Dayak Benua adalah mandau terbaik, terkuat, terkokoh dalam segala hal dalam melakukan sesuatu. Tetapi memang mandau tempilan bukan diperuntukkan untuk kerja, bukan tidak bisa. Bisa. Dia hanya khusus untuk melindungi diri, untuk pertahanan diri di zamannya. Digunakan untuk berperang segala macam di zamannya. Itu. Kalau mandau kerja memang dihususkan untuk bekerja. Mandau bekerja mempunyai bentuk bilah biasanya. Siapa yang nggak tahu namanya mandau kerja ya, memang tidak terlalu rapi segala macam, mungkin banyak kekurangan. Jadi mandau kerja tidaklah bisa dibandingkan dengan mandau tempilan lain, terkecuali yang harus diingat mandau kerja tetapi bilah tempilan. Nah kalau mandau kerja bilah tempilan, sarung, gagang bagus, bilahnya juga, namanya juga bilah tempilan, tetapi dia diperuntukkan untuk mandau kerja. Seperti itu agar saudaraku tidak salah paham. Nah untuk mandau sendiri itu tidak bisa menjadi patokan. Perlu ulangi lagi karena ini ditanyakan terus. Mandau ini bermacam-macam harga.
Mahal ya empu harga. Gimana nggak mahal? Yang ditanyakan mandau yang harga 10 juta. Gimana nggak mahal? Mandau di screenshot dalam video empu yang maharnya 20 juta. Itu di screenshot ditanyakan kepada empu. Yang empu sebutkan mandau ini maharnya 20 juta. Lalu kaget. Mahal. Ya karena saudaraku men-screenshot mandau tersebut. Coba saudaraku screenshot mandau yang murah, yang 1 juta, yang 1.500.000, maka empu akan kasih tahu bahwa tipe seperti ini 1.500.000. Seperti itu. Jadi mandau tidaklah sama, harga bermacam-macam seperti ini. Ini 2 mandau nih. Ini tidak sama harga, tapi sama mandau. Nggak sama. Sama aja kita seperti empu ulangi lagi mobil. Semua apapun bentuknya namanya juga mobil, mau tuh pickup, mau tuh segala apa, mau Strada, mau tuh Helen, itu mau itu mobil Kijang, mau itu mobil Xenia, semua sama mobil kok. Tapi kenapa mobil itu ada yang mahal, ada yang murah kan? Seperti itu. Kenapa Hummer itu lebih mahal daripada mobil yang aku sebutkan tadi, bahkan harga sampai miliaran? Nah itu. Jadi begitu juga mandau. Ketika saudaraku memoto, ini mobil. Kemarin begitu mobil pickup harga sumpamanya 100 juta. Sumpamanya. Barunya kita anggaplah seperti itu contohnya. Kemudian ada mobil, lihat mobil Hummer bagus. Mobil Hummer berapa harganya? Katakanlah mandau tempilan. 1 miliar. Kaget. Loh kok mahal betul 1 miliar. Kemarin mobil kan 100 juta. Padahal nggak tahu, sama-sama mobil tapi ini mobilnya Hummer. Ada sesuatu, ada nilai lebih di situ. Ini pickup, beda. Pickup juga mempunyai standar-standar harga yang tidak sama, juga bervariasi. Seperti itu juga mandau ini untuk memberikan pemahaman kepada semua saudara kita, sekaligus mengedukasi tentang masalah sebuah mandau agar tidak salah, agar mengerti. Karena subscriber atau penonton video empu ini, empu lihat selalu ada terus saudara kita yang baru. Kadang-kadang saudara kita yang baru, "Bu kasih contoh nggak sama mandau, kenapa mandau ini mahal?" Padahal dia bertanya di satu video, dia tidak scroll video empu di bagian atas di profil, itu sudah ada di situ 900-an video. Klik, cari. Tapi empu bingung, seperti kemarin, tapi empu bingung judulnya banyak sekali sih. Ya kalau banyak, kalau bingung, kalau seumpamanya kesulitan mencari, empu juga. Masa harus pekerjaan empu, kan bukan kebutuhannya empu. Itu empu membuat video, ya silahkan ditonton, silahkan dilihat. Kalau ada kebutuhan yang kepingin diketahui, silahkan scroll, dicari. Kalau tidak mau mencari, tidak mau men-scroll video yang ada, ya terserah Anda, kan seperti itu. Kenapa? Karena empu tidak mau ribet terhadap satu orang yang banyak keinginan. Kalau satu orang banyak keinginan, terus terang empu tidak mampu. Sama saja ketika ada seseorang memesan mandau, banyak kriteria, banyak syaratnya, nggak usah pesan sama empu. Kenapa? Karena saya melayani pemesanan mandau saudara kita seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Mohon maaf, bukan satu orang yang saya layani, banyak. Satu hari pesannya masuk WhatsApp ratusan, menanyakan bilah mandau, menanyakan mandau tempilan, menanyakan mandau kerja, segala macam. Ratusan. Jadi ketika ada satu orang yang menanyakan masalah mandau, terlalu ribet, terlalu itu ini segala macam, mohon maaf sekali, silakan cari yang lain. Kenapa? Karena empu nggak bisa untuk menanggapi satu orang saja. Apalagi sampai sumpamanya memohon-mohon segala macam harus membeli. Ada juga kemarin kalau gitu empu, saya tidak mau membeli mandaunya, Bu. Nggak usah. Ya, nggak perlu karena banyak saudara kita yang lain. Saya tidak, empu juga tidak pernah memaksakan saudaraku harus beli punya empu. Enggak. Ingat itu, enggak. Karena yang empu layani ini banyak. Konten empu juga edukasi. Ketika ada saudara kita yang memesan dengan persyaratan tidak terlalu ribet, empu akan mengerjakannya. Ada juga empu kirim foto empu supaya saya tertarik untuk membelinya. Empu tidak bisa kirim foto, video empu sudah banyak seperti itu. Oh empu kalau gitu saya tidak bisa tertarik, ya nggak usah, nggak perlu. Saya tidak perlu meyakinkan saudaraku terlalu berlebihan untuk masalah mandau, karena
Sekali lagi yang harus diingat, yang saya layani bukanlah satu orang, banyak orang. Bahkan di konten YouTube-nya Empu ini kan ribuan orang yang harus Empu hadapi seperti itu. Oke, hanya itu yang Empu sampaikan. Semoga saja ini menjadi jawaban buat saudaraku yang bertanya tentang masalah mandau dan lain-lainnya di konten ini. Kalau banyak hal yang ingin diketahui, seperti biasa Empu katakan, silakan scroll video Empu yang ada. Untuk masalah mandau, Empu ingatkan kembali, kalau screenshot, kalau sumpamanya men-screenshot mandau yang mahal, maka Empu akan mengatakan sesuai mahar yang ada. Seperti itu. Kalau seumpamanya mencari mandau yang harga 100.000, 150.000, Empu katakan lagi, ingatkan lagi, silahkan cari di penjualan resmi yang ada. Mandaunya juga bagus-bagus, mandau cenderamata, souvenir itu dari 150.000, 250 sampai 300.000 terjamin, dan pastinya mereka juga sesuatu hal yang Empu sangat yakin bagus. Untuk masalah mandau, silakan cari di Tokopedia, di Lazada, dan lain-lainnya. Di sana juga banyak yang harga mandau 150.000, 250.000, 350.000, 400, bahkan 500.000 juga ada di sana. Silakan. Nah, dicari banyak dan bagus-bagus juga. Apa Empu dengan mandau Empu? Susah juga, karena Empu sudah jelaskan di konten YouTube beberapa kali. Mandau souvenir cenderamata tidaklah sama dengan mandau asli. Asli itu seperti apa? Asli itu adalah pegangan kita Dayak. Itu intinya. Asli itu adalah pakaian kita Dayak langsung. Seperti itu. Apa yang saya pakai, saya maharkan, inilah. Itu. Seperti itu gambarannya. Oke, hanya itu saja akhir kata. Saya belum mengucapkan salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.